Kali ini kita akan belajar konsep pemrograman yang disebut dengan NVC. NVC ini merupakan salah satu konsep dalam proses pemrograman. NVC ini merupakan bagian atau pengelompokan coding. Jadi, di konsep NVC, kode pemrograman atau coding yang selama ini biasa kita buat dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu model, view, dan controller. Model merupakan kode yang bertugas untuk melakukan transaksi data. Jadi maksud dalam transaksi data adalah mengambil data, menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Tentunya data yang dimaksud adalah data di dalam sebuah database. Kemudian view. View merupakan kode yang bertugas untuk mengatur tampilan halaman atau yang terlihat pada sebuah browser. Dan yang tak kalah pentingnya adalah controller. Merupakan kode yang mengatur jalannya proses atau bagian inilah yang mengatur atau mengontrol kapan model bekerja dan kapan sebuah view ditampilkan. Nah, coba kita lihat. Selama ini kita pernah mungkin membuat sekumpulan coding dalam bentuk natif. Ini mungkin sekelompok coding yang berbentuk natif. Dalam coding ini tergabung semua. Di satu file ini terdapat kontrol. Contoh, jika yang diklik adalah tombol simpan, lakukan ini. Kalau yang diklik tombol hapus, ya lakukan ini. Kemudian kadang kita membuat juga HTML-nya atau yang tampil di sebuah browser yang kita biasa awali dengan tag HTML. Nah, di sini kita atur apa yang akan tampil di browser. Nah, di sini juga kita melihat ada proses melakukan transaksi dengan database seperti menginsert, mendelete, mengupdate. Nah, dalam konsep NVC, proses kendali, mentransaksi data, dan mengatur tampilan pada browser itu dipisahkan ke kelompok yang terpisah-pisah, dikelompokkan sendiri-sendiri. Nah, apa manfaatnya? Manfaat yang bisa kita peroleh tentunya pertama ada organisasi terhadap coding yang kita miliki. Karena kita membagi sesuai karakteristiknya dikelompokkan sehingga coding kita itu terorganisir sedemikian rupa. Berikutnya dari sisi keamanan. Nah, saya kembali. Pada dasarnya pengguna bisa mendownload file ini. Bayangkan kalau file ini terdownload oleh pengguna, pasti mereka mengetahui cara kerja aplikasi kita, bagaimana kendalinya. Lebih bahaya lagi ketika ketahuan siapa user database-nya, password-nya, dan nama database-nya. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengganggu sistem database aplikasi kita. Nah, itu kira-kira dari sisi keamanan. Kemudian berikutnya, banyak framework atau kerangka kerja pengembangan aplikasi yang berbasis web di luar sana yang mapan banget
sebut saja CI, Laravel. Semua ini menggunakan konsep MVC. Hanya saja mungkin tata cara pengelompokannya yang agak berbeda. Nah, itu kira-kira konsep MVC. Jadi gambarannya. Ya, mudah-mudahan sampai di sini kalian memiliki gambaran tentang konsep MVC ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang base URL. Mungkin kita sudah sering menggunakan istilah URL, bahkan mempraktikkan. Jadi ketika Anda mengunjungi sebuah browser, kemudian di barnya ditulis HTTP, www, dan seterusnya, itu yang disebut dengan URL. Tapi selain URL, kita mengenal istilah base URL. Nah, apa itu base URL? Base URL ini adalah alamat utama dari sebuah aplikasi. Sebagai contoh, https www.google.com. Jadi ini adalah alamat utama dari Google. Nah, setelah itu baru kita bisa meminta ke Google dengan menambahkan slash untuk translate, untuk meminta ke Google untuk melakukan proses translate, atau slash mencari untuk melakukan proses pencarian. Jadi semua aplikasi berbasis web itu bisa dipastikan memiliki alamat utamanya. Nah, gambaran sederhana base URL. Mungkin kita sering membuat aplikasi. Di contoh ini saya menggunakan Exam, meskipun ada aplikasi lain seperti Vertrigo, WAM yang biasa dipakai membangun aplikasi berbasis web. Nah, asumsi atau contoh di folder Exam, kemudian di dalamnya ada htdocs. Biasanya di sini kita menyimpan aplikasi. Contoh aplikasi saya adalah aplikasi jual beli. Berarti alamatnya atau base URL aplikasi ini ketika mau diakses di browser, kita nulisnya http://localhost/aplikasi jual beli. Atau saya persingkat, saya nyebut saja localhost/aplikasi jual beli. Tapi jangan kelupaan bahwa di depannya sebenarnya ada HTTP. Contoh lain adalah yang ini. Di Exam, terus di dalamnya terdapat htdocs-nya, kemudian terdapat folder project saya, terus di dalam proyek saya ini ada 2 aplikasi. Maka base URL untuk aplikasi ini localhost proyek saya, kemudian aplikasi jual beli. Sedangkan untuk yang ini base URL-nya adalah localhost proyek saya aplikasi anggaran. Nah, itu kira-kira gambaran base URL. Nah, sekarang kita singgung sedikit tentang cara kerja client server. Jadi client server ini maksudnya ada sebuah komputer, atau kita istilahkan sebuah server yang di dalamnya terdapat aplikasi. Kemudian aplikasi ini juga akan diakses oleh klien. Nah, ketika si klien akan mengunjungi aplikasi yang ada di sini, tentunya di sini tidak menggunakan HTTP localhost karena aplikasi jual belinya tidak berada di PC ini, melainkan ada di PC server. Jadi localhostnya di sini diganti dengan alamat server. Nah, alamat server ini dikenal dengan istilah IP address. Nah,
Lain halnya ketika di server sendiri akan mengakses aplikasi yang ada di dalamnya, yang ada di dalam server, maka URL-nya boleh menggunakan localhost aplikasi jual beli. Karena aplikasi ini ada di dalam dirinya. Atau bisa juga diisi dengan alamatnya sendiri si server. Kemudian lanjut aplikasi jual beli. Nah, itu kira-kira model komunikasi pada klien server untuk aplikasi berbasis web. Sekarang kita lihat kerangka aplikasi-aplikasi yang menggunakan konsep MVC. Saya pernah menyampaikan bahwa beberapa kerangka framework yang menggunakan konsep MVC antara lain CI atau Code Igniter, lalu Laravel. Nah, kedua ini memiliki struktur folder yang berbeda-beda. Ini adalah struktur folder yang ada di CI, kemudian ini adalah struktur folder yang ada di Laravel versi 5. Tapi di antara kedua ini sama-sama menggunakan konsep MVC. Dari struktur folder mungkin agak berbeda. Tapi pada dasarnya ketiga komponen tadi sama-sama dimiliki. Seperti di CI, semua file-file controller itu tersimpan di folder controllers. Lalu yang file-file tentang models yang berinteraksi dengan database disimpan di folder models. Dan yang berhubungan dengan tampilan view-nya tersimpan di folder views. Nah, Laravel sendiri seperti apa? Hal yang sama, file yang berhubungan dengan tampilan view itu tersimpan di folder views. Lalu controller disimpan juga di folder controllers ini. Kemudian untuk modul biasanya disimpan di folder database ini. Jadi di sini tempatnya adalah file-file model atau file-file yang akan berinteraksi dengan database. Nah, saya juga menyiapkan satu kerangka yang mungkin simple dibandingkan kedua ini. Kerangka saya yang kita miliki ini terdiri dari folder aplikasi, kemudian pendukung. Nah, ini coba saya simpan di folder tutorial yang ada di exam, HW, DOCS, IRP. Kemudian folder aplikasi ini terdiri beberapa subfolder, kontrol, inti, model, dan view. Di kontrol inilah nantinya akan disimpan file-file controller aplikasi. Kemudian file model akan disimpan di folder model. Lalu yang berhubungan dengan tampilan itu akan kita simpan di folder views. Nah, di folder inti terdapat beberapa file, tapi satu di antaranya yang akan kita modifikasi sedemikian rupa, yaitu file konfigurasi. Di file konfigurasi ini disebutkan base URL aplikasi yang dimiliki. Jadi contoh kalau di yang sebelumnya ini, jika alamatnya di sini, berarti ini localhost IRP tutorial. Nah, kita atur di konfigurasi, khususnya di baris define aplikasi. Di sini sudah diikutkan keterangan URL aplikasi.